Kayaknya gimana kalau kita mahasiswa yang berasal dari luar Sumbawa? Nah, Tidak ada masalah. Lebih bagus mereka kita kenalkan kebudayaan Semawa, paling tidak bisa jadi ujung tombak, juru bicara, mereka bisa cerita nanti di kampungnya tentang budaya Semawa. Itu Betul, poinnya. betul. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi sekalian, kita ada Bapak Muhammad Ikraman, Sekretaris Lembaga Adat Lanah Semawa Kabupaten Sumbawa. Nah, ya. Kepada beliau lah salah satu kita titip harapan gitu kan. Karena terkait dengan bagaimana kebudayaan Semawa ini bisa masuk ke dalam kurikulum pendidikan. Nah, perguruan tinggi sudah memulai, UNSA sudah mulai, dan kita berharap nanti perguruan tinggi yang lain. Nah, sekarang ini kan beberapa waktu yang lalu kita juga pernah ikut di dalam diskusi tentang bagaimana menggodok kurikulum muatan lokal untuk pendidikan dasar gitu kan. Nah, tentu mesti ada penguatan dari LAT. Nah, sebagai penggawa LAT Kabupaten Sumbawa ini apa yang mesti kita lakukan Pak Ikraman terhadap upaya pemajuan kebudayaan khususnya tentang kebudayaan Samawa? Oke, terima kasih Mas Agus, Pak Rektor ya, yang tapi sekarang sudah jadi Rektor. Guru besar di UNSA dan pendiri UNSA, Ketua Yayasan, dan Pak Jihad, Pak Sukarnain yang memang sangat aktif di kebudayaan Sumbawa ya. LAT sendiri itu sebenarnya tujuannya cuma 3. Itu pertama itu melestarikan, kemudian melindungi kebudayaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu mengembangkan, menyesuaikan diri dengan situasi-situasi yang sesuai perkembangannya. Nah, kemudian LAT itu dalam rangka melestarikan itu tentunya melestarikan nilai. Nilai itu akan menjadi semangat dan cara hidup orang Sumbawa nantinya. Dan itu tidak mungkin akan masuk nilai itu kalau memang tidak diajarkan. Tidak diajarkan dari tingkat SD sampai pada dunia perguruan tinggi. Kalau itu tidak dilakukan maka kita akan habis juga. Nah, LAT ini sangat mendukung kegiatan seperti ini. Dan beberapa orang yang memang sudah mengeluarkan bukunya seperti dulu Pak Gan misalnya kan. Kemudian ada masuk ke dalam kurikulum di SD, SMP, sebagainya itu sudah mulai masuk situ. Nah, tinggal sekarang semangat hidup, kemudian cara hidup, kemudian filosofi hidup Sumbawa itu kan harus betul-betul dikuatkan. Misalnya filosofi hidup yang orang Sumbawa itu misalnya kan yang sering kita sebut dengan lawas loka itu misalnya Bangkamas Parada Intan. Ya. Kemudian Momat Bulaeng Tutino katanya kan. Jasa mau dapat palabu. Ini kan prinsip cara hidup kita ini. Kemudian cara hidup kita misalnya kan prinsip-prinsip hidup hampir semua misalnya kan mata air di Sumbawa itu kan berasal dari mata air batu. Baku Sinta Buin Batu, Tungkap Limbah Sajan Lino, ada kekenru Mugita ya. Ini kan cara kita hidup ini. Dan ini harus ditahu oleh orang-orang Sumbawa sehingga dia bisa memilih cara hidup bersumbawa itu seperti itu. Dia akan sangat kuat menahan semua cobaan. Semakin banyak semakin banyak banjir, semakin banyak bencana, semakin banyak semakin banyak beban, dia semakin akan lino dan semakin jernih dalam menatap kehidupan. Ini semangat hidup yang digunakan oleh orang Sumbawa. Nah, semangat ini kan harus ada muncul dari awal ini, sehingga mereka tahu bagaimana cara hidup dan bagaimana cara bergaul antar kebudayaan sendiri. Karena semua juga mengenal cara bergaul dengan antar kebudayaannya. Bagaimana kebudayaan Sumbawa bergaul dengan Jawa dan luar negeri dan sebagainya. Ini kan yang harus dilakukan oleh orang Sumbawa tanpa meninggalkan kesumbawaannya. Dan yang sekarang ini kan kita lagi sebenarnya agak sedikit agak susah menghantam, dihantam oleh termasuk kebudayaan Indonesia ini juga yang kita sebut negara ini termasuk ancaman juga bagi kita. Karena ketika misalnya Indonesia secara nasional itu betul-betul mempeduli terhadap kebudayaan lokal, maka dia harus secara totalitas untuk mengembangkan budaya di sekitar itunya, tanpa
tampak misalnya menurunkan banyak sekali hal-hal yang nasionalisme. Ya, karena budaya Tetapi daerah meninggalkan kebudayaan daerah. sumber kekayaan budaya. Contoh misalnya bagus, iya. apakah budaya Sumbawa atau kebiasaan orang Sumbawa itu tidak sesuai dengan zamannya? Kita ngelihat misalnya kan, sekarang kita sedang COVID nih. Nah, bagaimana kebudayaan Sumba itu menanggapi orang COVID? Wabah misalnya. Ternyata kita di saat COVID itu kita kenal namanya lockdown. Ternyata orang Sumba juga mengenal tutup lawang desa. Ya kan? Kita kenal itu. Jadi dia tetap sudah menyesuaikan diri terhadap apapun yang akan terjadi. Kalau misalnya ada wabah, ayo kita tutup lawang desa. Setelah itu akan ada orang yang mengelilingi desa itu. Untuk menyatakan bahwa ayo kita berdoa dan berzikir. Kemudian bagaimana cara menghadapi wabah COVID misalnya? Kalau mengikuti kebudayaannya, Cuci tangan. misalnya cuci tangan. Semua tinggal bilang, mutut temule kali nganong nih, kali ngorong, kali ngapa nih. Pasti mutut entek Bali ini seria, pakaian apa nih seria tulis entek Bali setelah kamu bisun nea iman bersih. Jarib. Kamu berjarib, kamu bersih nan pertama Bali biar. Begitu kuat anunya, begitu kuat kebudayaan itu. Menanggapi semua atau merespon semua kemungkinan perubahan yang akan terjadi. Oke. Tapi ada fakta yang kemudian saya bungkus dalam lawas begini. Laminani dudonotang, sesantek bonga bintang, panggulan batmu mata. Ternyata notangnya ini sudah lama nih. Karena mahasiswanya Bang Jihad itu baru sadar bahwa ternyata Sumbawa itu punya nilai, kan? Punya identitas. Punya filosofi yang luar biasa, bahkan oleh orang Samawa. Notangnya itu di dalam bocu ini, pangboranjang notangnya kan. Karena saya harus jawab ini lawas tadi itu. Artinya begini, Mas Ikraman, bahwa ada sistem nilai, baik nilai secara histori, nilai kultural, bahkan nilai spiritual itu kan, yang ada menjadi entitas tadi itu. Nyaris tidak sampai kepada generasi nilainya, maksud saya. Persepsi umum mungkin dapat, bahkan bahasa pun kita nyaris tenggelam gitu kan. Karena itulah kalau tadi kita bicara tentang kurikulum, mesti ada yang mengkomunikasikan kurikulum ini. Apalagi kita bicara tentang antar lembaga. Kalau konsep tadi kita bicara tentang bagaimana kurikulum ini masuk ke semua perguruan tinggi yang ada di Pulau Sumbawa, masuk juga ke sekolah-sekolah pendidikan dasar dan menengah gitu kan. Dan karena itulah kami minta lembaga adat untuk ambil peran, minimal mengkomunikasikan dalam waktu dekat, apakah nanti diinisiasi oleh LAT misalnya itu kan, atau mengundang perguruan-perguruan tinggi, mengundang sekolah-sekolah, atau minimal bersurat lah kepada sekolah-sekolah, kepada perguruan tinggi untuk satu, bagaimana menyatukan persepsi dulu tentang standar kurikulum yang akan dibangun. Bekali, bekalan. Baik di tingkat dasar, menengah, maupun di perguruan tinggi. Karena jangan sampai nanti beda referensi, beda otak nanti kan. Sementara ini sudah ada dasar. Kayak kita start dari buku kebudayaan Sumbawa tadi. Bahwa sekarang kita sedang didera COVID, ya itu juga bagian dari hal yang harus kita pikirkan kan. Makanya saya pancing, jangan-jangan Republik ini juga hilang gara-gara COVID ya. Tapi kalau eksistensi Sumbawa ini tetap ada kan kuat juga gitu. Oke, gini. Pada saat yang Pak Jihad, ya. Kan kita termasuk menjadi tim penyusun kurikulum untuk SD ya, SD sama SMP. Itu sudah ada bekalnya itu. Tinggal sebenarnya sekarang itu LAT akan tetap mendukung itu dan mungkinan bersurat dan mengumpulkan semua perguruan tinggi ini. Tetapi begini Mas Agus, kita harus mencari celah. Sebenarnya membahas tentang kebudayaan itu tidak harus menjadi satu mata pelajaran tersendiri. Tetapi bagaimana filosofi kebudayaan itu masuk di wilayah-wilayah pelajaran-pelajaran semuanya. Pelajaran-pelajaran tertentu yang berhubungan. Misalnya bagaimana sekarang orang mengajar matematika ala Sumbawa misalnya. Bagaimana mengajar agama ala Sumbawa itu filosofi harus masuk di setiap model pelajaran itu. Jadi kita tidak menjadi khusus. Jadi maksudnya Mas Ikraman itu bisa nanti kita buat model penerapannya bisa
dijadikan mata pelajaran atau kayak UNSA ini mata kuliah khusus, atau bisa nanti disisipkan atau istilahnya itu mata pelajaran diintegrasikan dengan kebudayaan. Iya. Kemasannya Ada pembelajaran integratif namanya. Betul. Dalam metodenya itu bisa sisip sana sisip mas, tapi harus kontak dengan isi. betul. Saya Makanya ambil contoh makanya gini, perlu sorry. dibangun satu visi bersama gitu kan, Betul, Mas. tentang kebudayaannya gitu. Betul, saya ingin contoh gini, Pak Ketua Yayasan. Contoh misalnya di sini di fakultas di Universitas Samawa ini kan ada fakultas teknik. Iya. Kalau ngelihat dari teknik ke arsitektur Sumbawa misalnya, saya ngelihat sesuatu yang lengkap banget, Pak Ketua. Coba lihat di sinilah kita ngelihat ada masih rumah panggung, kan? Berubah menjadi rumah batu, menjadi balap putih misalnya. Serta itu berubah menjadi balap kuning. Itu akan beda sangat itu anunya. Jadi di balap kuning di balap putih itu masih ada combine tingkat 2 dengan panggungnya gitu. Setelah itu di balap kuning sudah tidak ada lagi. Nah, tetapi kita masih ngelihat arsitektur rumah panggung. Nah, pertanyaannya adalah apakah arsitektur Sumbawa itu diajarkan di perguruan tinggi sini? Itu maksud saya. Sehingga misalnya sekarang kayak kasus COVID, saya kembali lagi ya. Oke. Kasus COVID misalnya kan. Ternyata kenapa orang Sumbawa menaruh ranjang dan tempat tidur di ruang tamu? Ya kan? Ternyata orang Sumbawa itu sudah membuat Wilayah. mana bagian yang bersifat privasi dan mana yang bagian bersifat umum. Ketika dia misalnya ingin kencingin buang air, dia sudah disiapkan bong di depannya. Kalau dia mau ke belakang, maka dia lewat bawah. Sehingga sehingga tidak terjadi privasi tuan rumah itu sudah terjaga oleh sistem arsitektur seperti itu. Betul. Karena gini, misalnya kasus pelecehan anak, kasus apa itu bisa tersindari dari situ oleh orang luar. Nah, ini harus terajarkan di dalam fakultas teknik di sini gitu loh. Iya. Itu maksud saya. Sehingga muncul kayak gitu namanya. Itu Ya, maksud itulah saya, yang kita masukkan tadi tentang kurikulum yang terintegrasi. Yes, Gitu ya, betul. Profesor ya. Nah, supaya ada nilai yang masuk ke dalam itu dan ada implementasi yang bisa kita lihat dalam prakteknya gitu kan. Harapan saya itu gini. Hampir semua orang datang kuliah ke sini di UNSA, di UTS dan semuanya. Tetapi kalau dia pulang misalnya di teknik, ternyata dia pulang itu tidak membawa apa-apa tentang Sumbawa. Tidak ada gunanya juga kan. Tapi ternyata saya kuliah di UNSA, saya terima ilmu khusus di sana tentang teknik bangunan Sumbawa yang pakai baji misalkan. Itu menarik, itu dia bawa pulang kan gitu. Tapi kalau misalnya hanya ilmu umum di sini, Banyak kuliah di mana Jawa, saja? penuh Di di Jawa Jawa. banyak kan, tidak perlu dari sini. Saya kira LAT Oke. akan mendukung ke arah situ. Bagaimana caranya akan menjadi spesialis ketika orang datang kuliah ke Sumbawa. Oke. Iya, karena beberapa saat kemarin itu hampir semua orang yang melakukan tugas belajar di kantor saya itu nggak ada orang Sumbawa satupun. Sulawesi, Sumatera kan. Tapi poinnya adalah kita sepakat bahwa kurikulum pendidikan ini mesti juga masuk poinnya ke dalam membangun kebudayaan. Karena bagian dari kewajiban undang-undang juga menyebutkan undang-undang pemajuan kebudayaan. Dan karena itu lembaga pendidikan mesti mengintegrasikan kurikulumnya ke dalam itu. Gitu. Lebih mendalam kalau Saya. mata pelajaran kuliah itu tadi. Ya. Nah, kalau sekarang undang-undangnya sudah jalan ya, dan kita sudah menyusun kurikulum bersama dengan Dikbud ya. Tinggal sekarang itu yang belum kita lakukan dengan sama-sama teman Pak Jihad dengan Pak Nain ini adalah kita ngejar ke kurikulum SMA-nya karena hubungan dengan provinsi. Kalau untuk kabupaten sudah, ya kan? Artinya sudah kita menyusun berdasarkan kurikulum 13K13 itu kan. Nah, sekarang kita ingin ngejar provinsi dan perguruan tinggi. Ya. Kan ini yang saya ngelihat Ini masih belum. nyambung dengan buku ini. Ya inilah yang nanti Ini menjadi sumber pokoknya kan, Ya. nanti bisa jadi sumber. yang menjadi ya katakan saya karena ini lintas organisasi, lintas lembaga, makanya kita perlukan lah itu ambil peran sebagai apakah katalisator kah itu kan atau apa. Nah,
saya ingin lanjut ke dalam buku ini. Di dalam buku ini juga membahas tentang nilai dan tata krama. Karena star dan identitas Semawa itu juga tercermin di dalam nilai dan tata krama. Nah, di beberapa referensi ada yang sudah menuliskan tentang adab-edab itu. Pada sisi lain, nah barangkali yang menulis tentang nilai dan tata krama ini kita minta ya berdua kan. Apa substansi daripada nilai itu? Apakah bagian dari cerminan filosofi atau sesuatu yang harus tampil? Karena nilai ini sifatnya juga abstrak kan kadang-kadang. Makanya bagaimana menampilkan nilai ini dalam keseharian kebudayaan Semawa. Ya. Jadi saya lanjutkan ya. Sebenarnya saat ini saya dan Panahem itu termasuk dengan Pak Ikraman sedang berpikir tentang apa yang harus diberikan kepada para ASN bidang pendidikan, termasuk di situ pendidik dan tenaga kependidikan. Iya. Nah mereka ini kan ujung tombak kita ya dalam rangka bagaimana transformasi nilai-nilai budaya itu ya kepada para peserta didik yang pada akhirnya nanti mereka itu akan menjadi anggota masyarakat. Iya. Nah, ini kan persoalannya di situ. Nah, makanya sekarang ya pemikiran saya itu setelah saya konsultasi juga dengan Pak Ketua Lembaga Adat kemarin juga bersama Pak Ikraman, bagaimana tenaga pendidik, tenaga kependidikan itu kita berikan ya pengetahuan, pemahaman tentang apa yang menjadi isi dari buku Kebudayaan Semawa ini. Nah, sedangkan urusan kurikulumnya barangkali atau implementasinya pada tataran lembaga pendidikan, mungkin itu nanti menjadi bagian dari yang harus dipikirkan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, apa yang akan kita berikan ini termasuk sudah ada di dalamnya itu adalah masalah etika dan tata krama, perilaku, tata krama. Nah, izin saya minum ya. Ya, di sini sudah ada semuanya ya. Apa adab edab ya istilah yang kita pakai di buku ini. Adab edab orang Sumbawa itu, kalau orang Sumbawa itu misalnya pergi melayat Alongenong, bagaimana sebenarnya sikap Alongenong ini? Ini yang perlu dipahami. Karena kita lihat di tempat orang Alongenong itu ya ada orang yang main catur, ada orang main remi, apa begitu caranya? Adab-edab ngenong. Adab-edab ngenong itu. Nah ini persoalan ini. Ya malam hari ketika orang selesai bertakziah, ada yang ngaji di dalam rumah, ada yang main remi dan main catur di depan rumah. Ini kan menggambarkan ketidakpahaman ya masyarakat kita itu tentang adab-edab lalu ngenong. Nah, belum kita bicara adab-edab yang lain nih. Adab-edab yang lain yang banyak sekali yang di buku ini, termasuk salah satu sumbernya itu adalah yang diterbitkan oleh Bung Ais juga di KSB ya tentang Pasatotang ya. Ya, Pasatotang. Pasatotang itu menjadi referensi kita juga di sini. Ternyata sama. Yang hal yang sama itu kita ambil gitu. Nah, sehingga ini menurut saya itu ya di dalam buku ini yang sudah terkandung di dalam buku ini mengenai adab-edab ini yang perlu kita pertegas ya sebagai tubuh dari pengetahuan kebudayaan ini kepada praktisi pendidikan itu. Apakah dia ASN di kantor Dikbud sana? Apakah dia tenaga pendidik atau guru? Apakah dia pejabat pendidikan, tenaga kependidikan, atau bahkan semuanya, bahkan semua pejabat pun, ya ASN di instansi manapun, keinginan kita itu mereka harus paham tentang budaya Semawa ini. Nah, sehingga nanti ketika mereka bicara, ketika mereka berpidato, betul-betul mereka kelihatan paham dengan budaya Semawa. Sekarang kita cari saja pejabat yang bisa berpidato dalam bahasa Sumbawa, murni bahasa Sumbawa misalnya, mungkin akan sangat sulit. Baru 1, 2, 3 kata, walaupun dia bilang yaitu kenang bahasa Semawa, modeta Bapak Ibu Sererea.
Nah, Ini nyempung sih ke bahasa Indonesia. nanti loncat ke bahasa Indonesia. Nah, ini banyak sekali yang kita lihat, Pak. Nah, ini yang perlu. Jadi sekali lagi saya katakan penting buku ini ya untuk kita revisi yang pertama, kemudian yang kedua perlu kita berikan sebagai pembekalan kepada praktisi pendidikan gitu. Terutama kenapa praktisi pendidikan? Karena mereka lah yang menjadi corong. Ya, corong ke masyarakat dan kepada peserta didik. Di mana peserta didik ini nanti akan tumbuh menjadi anggota masyarakat. Mau lengkap itu. lagi misalnya atau pemerintah Ya. ini buku kan kita kalau mau susun berjenjang kita ambil materi-materi yang cocok dengan SD, ya. SMP, SMA itu ada ampang ahli deh Iya, untuk disesuaikan. menempatkan konten-konten itu Konten-konten. pada tingkat jenis pendidikan seperti apa. Nah, itulah saya katakan tadi tentang kurikulum dan implementasinya mungkin urusan dinas pendidikan gitu loh. Iya. Kita memberikan tubuh ilmu pengetahuannya saja ini loh. Nah, sekuensinya nanti untuk TK, SD, SMP, SMA ya itu dipikirkan di dalam ahli-ahli kurikulum yang akan berbicara di situ. Oke, baik. Samawa ini terdiri dari satu nilai. Ya, Ada sistem nilai di dalam. sistem nilai. Ada bahasa di dalam. Ada etika dan tata krama. Ya, Dan juga ada kesenian daerahnya. ya, Ada permainan rakyat. Pada konteks ini, apakah ini juga mencerminkan bahwa kualitas sumber daya manusia Samawa akan menjadi lebih prima gitu, jika komponen atau pilar yang kita sebutkan tadi, sistem nilai, kemudian bahasa, permainan rakyat, kesenian dan lain-lain itu terinternalisasi pada diri tahu Samawa ya, dan korelasinya dengan standar terhadap pembangunan IPM Samawa. ya. Saya minta profesor yang jelaskan tentang identitas, karena yang bagian dari Makin identitas. dalam pertanyaan ini Profesor Rais ini luar biasa ini. Saya kira ini juga mendasar ini. Ya. Mungkin kita kupas sedikit lah ya sebelum jawab itu tadi. Saya- Sebab ini juga perlu dipahami.